Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Rehan Bradias. Saya Riri Noviani. Nama saya Reksa Agil. Nama saya Alfajri Wirayuda. Nama saya Lariski Milenia. Nama saya Della Putri Agisti. Apa itu dampak? Dampak diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Apa itu sosial media? Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Apa itu sistem komunikasi? Sistem komunikasi pada dasarnya adalah himpunan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengkomunikasikan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain. Sistem komunikasi tersebut biasa mengirim informasi dalam bentuk teks, grafik, suara, atau tampilan peraga atau video. Berikut contoh dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penggunaan sosial media. 1. Sebagai media penyimpanan informasi, contohnya Instagram yang menyimpan informasi berupa foto atau video. 2. Media sosial dapat menyambung tali silaturahmi, contohnya seseorang yang berada jauh dari keluarganya ingin bersilaturahmi melalui WhatsApp. Contoh dampak negatif dari penggunaan sosial media. 1. Berawal dari sosial media sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan lain-lain. 2. Susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Contoh kasus positif, yaitu Zoom, aplikasi video conference yang masih jadi andalan selama pandemi. Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Kebijakan pemerintah provinsi, Pemprov DKI Jakarta untuk kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat masyarakat untuk kembali beraktivitas dari rumah termasuk bekerja. Pandemi virus corona yang masih belum mereda di tanah air pun membuat orang kembali harus berkomunikasi melalui panggilan video online. Untuk menggunakannya, penggunaan cukup mengunduh aplikasi Zoom baik di perangkat desktop, laptop, atau smartphone. Buka aplikasi, selanjutnya pilih opsi Join Meeting atau Login. Opsi Join Meeting lebih cocok untuk mereka yang terhubung dengan seseorang yang sudah menyiapkan link meeting dalam Zoom. Penggunaan yang tidak memiliki akun Zoom tetap dapat bergabung dalam meeting tersebut, asalkan mereka memiliki tautan link atau ID meeting untuk bergabung. Bukan hanya dapat dimaksimalkan oleh para pekerja yang ingin melakukan meeting, rapat, dan diskusi, aplikasi Zoom juga membantu proses kegiatan belajar mengajar yang kini seluruh aktivitasnya dilakukan di rumah. Sebagaimana diketahui, platform konferensi video menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat sejak pandemi COVID-19 melanda. Zoom menjadikan salah satu aplikasi yang paling populer digunakan untuk bekerja, sekolah, atau bersosialisasi. Fitur-fitur dalam aplikasi tersebut antara lain yaitu video dan audio HD. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda tidak perlu khawatir pada gambar dan audio yang dihasilkan. Pasalnya, aplikasi Zoom telah disokong dengan kualitas high definition atau sering disebut dengan HD. Selain itu, aplikasi Zoom ini juga dapat mendukung hingga 1000 peserta dan 49 video di layar. Yang kedua yaitu alat kolaborasi bawaan. Beberapa pengguna dapat berbagi layar secara bersamaan dan ikut menulis catatan untuk pertemuan yang lebih interaksi dengan alat kolaborasi dari aplikasi Zoom. Yang ketiga yaitu keamanan. Terkait keamanannya, para pengguna tidak perlu meragukannya lagi. Pasalnya, aplikasi ini telah disokong dengan end-to-end encryption untuk seluruh rapat yang telah diagendakan melalui aplikasi Zoom. Selain itu, ada pula perlindungan kata sandi hingga keamanan pengguna menjadi lebih aman. Keempat yaitu rekaman dan transkrip. Sementara itu, para pengguna juga dapat merekam rapat yang dilakukan dengan Zoom dan menyimpannya secara
di perangkat masing-masing yang digunakan atau pada akun cloud. Lebih lanjut, rekaman tersebut dapat ditemukan dengan mudah apabila Anda memerlukannya lagi. Dan yang kelima yaitu fitur penjadwalan. Aplikasi ini juga memiliki fitur penjadwalan untuk memulai rapat. Selain itu, Anda juga dapat memulai rapat melalui akun Outlook, Gmail, atau iCal Anda. Yang keenam yaitu obrolan tim. Mengobrol dengan grup dapat dilakukan dengan mudah. Sementara, riwayat percakapan juga dapat dengan mudah dicari, berbagi, file terintegrasi, dan arsip dapat disimpan selama puluhan tahun. Hal ini memudahkan para pengguna untuk melakukan panggilan dari satu pengguna ke yang lain atau panggilan grup. Contoh kasus negatif, marak penipuan online shop di medsos. Andi tak menyangka kalau transaksi jual beli online via media sosial yang dilakukannya berujung nestapa. Ia mengaku terjerat penipuan online oleh sebuah akun online di online shop di Instagram. Nyesek banget rasanya kena tipu belanja online. Saya beli beberapa suku cadang kendaraan bermotor sekitar seminggu lalu. Namun sampai sekarang barangnya belum sampai juga. Saya sudah komplain di kolom komentar dan DM atau direct message ke pemilik akun online shop itu, tapi nggak digubris. Kata dia kepada teknoliputan6.com. Lain halnya dengan Mita yang membeli sepatu di Facebook. Si penjual mengklaim produk yang dijualnya original, dengan tampilan foto produk meyakinkan dan harganya lebih murah dari toko resmi. Pas barangnya, sepatu sampai di rumah, produknya ternyata KW. Tambah kesal rasanya saat komplain di kolom komentar dicuekin si penjual. Ucap Mita menceritakan pengalaman pahitnya saat belanja online di media sosial. Andi dan Mita adalah dua dari ribuan orang yang terjerat penipuan online shop di media sosial. Menurut statistik patroli siber, sepanjang 2019 ada ribuan aduan kejahatan siber yang dilaporkan masyarakat Indonesia. Total ada 4.586 laporan, di mana 1.617 diantaranya adalah penipuan online. Perlu dicatat, data ini diperoleh berdasarkan laporan polisi yang masuk dan jumlah kasus selesai yang dilaporkan oleh Subagbinops Ditreskrimsus seluruh Polda. Ada kasus kejahatan siber yang dilaporkan banyak terjadi di platform Instagram dengan 534 laporan, WhatsApp dengan 413 laporan, dan Facebook 304 laporan. Dari kasus tersebut, semuanya dikatakan bermotif materi. Motif pasti materi keuntungan pribadi, tegas dia. Pengamat media sosial, Enda Nasution menyebut jumlah korban penipuan online shop di media sosial kemungkinan lebih besar dibandingkan yang dilaporkan oleh pihak berwajib. Salah satu hal yang membuat para korban enggan melapor, menurut Enda, karena jumlah kerugian yang dideritanya tidak terlalu besar. Kalaupun melapor, upaya pihak berwenang melakukan penelusuran terlalu luas dan lebih sulit. Makanya, dari sekian banyak laporan, kemungkinannya beberapa persen yang pelakunya tertangkap. Itu pun pelapornya mungkin adalah korban yang nilai kerugiannya banyak atau jumlah korban yang banyak. Para penipu kian canggih dan cukup meyakinkan dengan memasang iklan di Facebook dan Instagram. Mereka bahkan tidak ragu membuka landing page pada web tertentu dan membuka chatbox di WhatsApp. Penipuan biasanya ada dua bentuk. Pertama, setelah pembeli transfer uang ke penipu, barang tidak akan dikirim. Kedua, barang yang dikirim tidak seperti yang dijanjikan, baik palsu ataupun memang barang tidak sesuai nilai yang ditawarkan. Pratama menjelaskan menanggapi hal tersebut, raksasa media sosial Facebook yang juga dikenal sebagai pemilik Instagram dan WhatsApp mendorong seperti orang untuk melapor pesan yang mencurigakan, baik dalam bentuk phishing maupun penipuan online. Tips hindari penipuan online shop. Mungkin bisa lihat review dari pembelian lain, tapi perlu diketahui review pun bisa dipalsukan. Calon pembeli juga bisa melakukan pencarian di Google untuk memastikan bahwa penjual kredibel, katanya. Kedua, jika penjual menawarkan harga yang terlalu murah, pembeli harus berhati-hati dan selalu curiga kenapa harganya bisa semurah itu. Bila tidak, alasannya yang logis. Hindari melakukan transaksi. Yang ketiga, jangan terburu-buru untuk membeli. Mungkin si penipu ini sengaja membuat kondisi yang transaksi harus dilakukan dengan cepat. Ini adalah cara membuat penjual lengah dan akhirnya tertipu, ujar Enda. Kemudian, pengguna disarankan untuk tidak melakukan transaksi dalam jumlah besar. Kalau memang rugi, nilainya tidak terlalu besar. Pembeli pun perlu melihat track record penjual.
Akan lebih bagus kalau penjual ini memiliki PT atau badan usaha, lokasi fisik, kontak yang beragam, dan fast respon katanya. Terakhir, jika memang ragu, pembeli sebaiknya melakukan transaksi melalui platform yang terpercaya seperti marketplace. Kalau beli di Bukalapak atau Tokopedia, misalnya uangnya tidak langsung ke penjual, tetapi ditahan hingga barang dikirimkan atau diterima oleh pembeli katanya. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.